waktu ini kita beribadah. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita ambil saat teduh sebentar. Kita minta ampun kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melayakan kita untuk datang ke hadirat.
umatmu dan hadiratmu dan mengucap syukur atas segala kebaikan anugerah yang luar biasa. Sehingga pagi hari ini kami berada di tempat ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami undang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus yang menguasai seluruh ruangan ini dan ruangan hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat memurniakan dan memberikan nama-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap hamba yang melayani dan jemaat yang sudah hadir maupun mereka yang mungkin masih dalam perjalanan, yang akan menuntut dan menyertai langkah mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa. Tuhan juga akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan Engkau. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Kita duduk kembali. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Luar biasa, yes. Siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Roh Kudus. Ketika di tempat ini. Kurang hanya yang ada.
ya. Kita percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Kita percaya Roh Kudus ada di tiap kita. Untuk saat ini kita akan menyanyikan lagu Suka-Suka Tuhan. Oleh kuasa daya
Yes. Saya diri di sini, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa buat hidup saya pribadi dan akan berdampak dan untuk orang-orang di luar sana. Jadi kemarin tanggal 28 saya kan masih nunggu pengumuman di KAI. Ternyata kemarin jam 11 saya iseng mencoba di website. Jadi, kemarin saya coba iseng lihat di website, terus saya klik, ternyata puji Tuhan nama saya ada di website, berarti saya keterima di KAI untuk tanda kontrak tanggal per 1 Februari besok. Menurut itu bagi saya sendiri itu adalah anugerah yang sangat besar dan tidak mengurangi bahwasanya Bapak Ibu di tempat ini sangat mendoakan saya untuk kesuksesan saya, untuk masa depan saya, untuk karir saya ke depan. Puji Tuhan, saya ditempatkan di Kampus Madiun di sini, jadi nggak usah Jawa, masih bisa pelayanan juga. Itu juga karunia Tuhan sangat luar biasa buat saya pribadi. Tapi saya belum tahu ditempatkan di unit apa. Kalau misal di bengkel ya mungkin di sini nanti di bagian sarana atau enggak di Sintel di sinyal telekomunikasi. Ya. Saya ditempatkan dimanapun, yang penting sekarang saya sudah keterima. Istilahnya mama papa udah mementaskan gimana gitu. Saya kemarin juga mikir-mikir juga beberapa bulan kok. Waduh, saya habis dari Taruna, kok belum kerja, itu kan tanya banyak orang. Apalagi di desa apalagi. Puji Tuhan, Januari ini mungkin juga kado ulang tahun saya. Meskipun di akhir bulan ya, emang agak nunggunya lama banget dari Desember tanggal 20, baru tanggal kemarin 28 ya. Berapa? 27. 28. Saya juga terima kasih banyak pada setiap jemaat di sini yang mendoakan saya. Apalagi hari Selasa itu Pak, luar biasa. Meskipun hanya hitungan jari, biasanya satu tangan 5 jari, 5 orang atau 12 sampai 10 orang. Ini berdampaknya sangat luar biasa buat kehidupan saya pribadi. Dan saya tidak akan pernah lupa siapapun pernah membantu saya. Ibaratnya malaikat Tuhan yang didatangkan dari Tuhan Yesus buat saya. Meskipun hanya doa itu, menurut saya memang luar biasa banget dan bisa berdampak. Dan selalu doakan saya untuk kesehatan saya, untuk masa depan saya, sehingga saya mau menjadi berkat buat banyak orang, apalagi di tempat ini. Mungkin itu saja dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dari jemaat. Puji Tuhan, saya udah istilahnya buatan jadi bukan keluarga lagi, anak laki. Itu seperti tadi anak laki-laki terakhir. Pikiran banget. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus pasti akan lebih memberikan berkat yang sangat luar biasa juga ke Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Puji nama Tuhan, tidak jadi di luar Jawa, tetapi di Madiun saja, dan bisa melayani
Penuhi hati kami Tuhan dengan kuasa-Mu dari surga, supaya ketika firman ditabur Tuhan, hati kami peka, hati kami tidak keras Tuhan, tapi kami siap dibentuk oleh Tuhan. Ketika firman mengkoreksi hidup kami siap Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Engkau. Karena yang Tuhan lihat, yang Tuhan cari adalah buah dari kehidupan kami. Kami mau berbuah untuk Engkau ya Tuhan, supaya kami tidak ditebang, tetapi kami boleh tetap bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Pada akhirnya kami dikumpulkan oleh Tuhan di dalam kerajaan surga yang maha mulia. Mari Tuhan, Engkau akan berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu yang sederhana ini untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan. Kami tidak mengizinkan roh kegelapan masuk di dalam ruangan ibadah ini. Kami perintahkan dalam nama Yesus, kalau ada kuasa kegelapan, Engkau harus pergi dari tempat ini, karena ruangan ini adalah milik Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus yang akan menemani ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati para tetangga kami di sekitar gereja ini, supaya ketika mereka mendengar pujian, hati mereka penuh dengan sukacita. Ketika mereka mendengar firman-Mu Tuhan, Tuhan memberikan telinga yang tajam untuk mereka bisa mendengar dengan baik. Hati mereka dibuka oleh kuasa Tuhan, sehingga suatu hari Tuhan akan pakai mereka untuk menjadi milik Engkau ya Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Allah kami yang ajaib, kami berdoa pagi ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Apa yang Tuhan sediakan di kerajaan surga buat kita? Bagian yang tidak lupa, bagian yang tidak binasa, bagian yang tidak cemar, dan bagian yang tidak layu, yang tersimpan di surga, yang disediakan buat anak-anak Tuhan. Ya, lupa ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 bagian yang Tuhan sediakan buat kita. Bagian yang tidak binasa artinya kekekalan, keabadian, ya toh. Itu akan dianugerahkan kepada kita. Bagian yang tidak cemar, itu bagian yang suci, yang kudus, ya, yang baik, yang mulia, yang tidak cemar ya. Itu yang diberikan, yang terbaik. Dan bagian yang tidak layu, yaitu kehidupan yang selalu fresh, kehidupan yang sehat. Makanya di surga tidak ada orang sakit, ya. Karena Tuhan memberikan bagian yang tidak layu. Pertanyaannya pada pagi hari ini, siapa yang punya hak untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut? Mari kita buka 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5. Jadi siapa yang punya hak untuk mendapatkan bagian-bagian yang Tuhan sampaikan di ayat sebelumnya? Bagian yang tidak binasa, bagian yang tidak cemar, bagian yang tidak layu, itu disediakan untuk siapa? Ayat yang ke-5 itu jawabannya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Alasannya, ya, jawabannya adalah orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang akan memperoleh bagian yang tidak binasa, bagian yang tidak cemar, bagian yang tidak layu, yang tersimpan di surga. Itu buat orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita percaya 100% kepada Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, penguasa langit dan bumi dan segala yang ada di surga dan di bumi, maka saya dan saudara ini punya hak untuk mendapatkan bagian yang tidak cemar, bagian yang tidak binasa, bagian yang tidak layu, yang tersimpan di surga. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang mulia, yang indah, yang mahal, di mana kita tidak bisa membayarnya, Tuhan akan kasihkan dengan gratis
kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Apa perjalanan iman kita itu selalu ada onak dan duri. Tidak selalu mulus perjalanan hidup kita. Perjalanan iman kita pun tidak mulus Bapak Ibu. Naik turun. Kadang-kadang kita ini ada di atas rohani kita, kadang kita di bawah. Kadang kita ini semangat, kadang kita ini lemah. Kadang kita ini rajin untuk baca firman Tuhan, kadang-kadang malas. Ya toh. Tetapi Tuhan katakan apa? Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi tugasnya Tuhan Yesus adalah memelihara kita dengan kekuatan Allah yang dari surga, memampukan saya dan saudara tetap beriman kepada Yesus. Amin. Saya masih ingat pada waktu saya baru ikut Tuhan. Ya. Yang mendukung saya sekolah di Katolik ya. Saya sekolah di Katolik, jadi ikut misa di Katolik, tetapi hari Minggu saya di KIN sana seperti itu ya. Pada waktu di SWG itu ya. Tetapi perjalanan iman saya ini naik turun gitu ya. Ya, ada waktu di mana saya mengalami goncangan secara iman, gitu ya. Karena memang lingkungan tidak mendukung. Satu desa hanya saya sama teman saya yang ikut Tuhan, ya. Tergoncang gitu, iman saya tergoncang seperti itu. Ya. Tetapi puji Tuhan, ya ayat firman ini tergenapi dalam hidup saya. Karena Tuhan ternyata memelihara dengan kekuatan Allah yang maha tinggi diberikan kepada saya, sehingga membuat saya sampai hari ini boleh percaya kepada Yesus. Itu bukan karena kuat dan jaga saya, tetapi Tuhan pelihara luar biasa di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan onak dan duri, yang penuh dengan tantangan yang sangat berat dalam kehidupan yang harus saya lalui dalam mengiring Tuhan. Tapi Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu jangan khawatir Bapak Ibu mengikut Tuhan, sekalipun harus melalui lembah yang curam, ya harus mendaki gunung yang tinggi, ya bukit yang terjal mungkin seperti itu. Tetapi kalau ada Yesus maka kita bisa lewati dan kita bisa menjadi pemenang. Amin. Ya. Kalau kita belajar dari sejarah Alkitab, tidak ada tokoh-tokoh iman di dalam sejarah Alkitab itu tidak mengalami proses yang begitu rumit dalam kehidupannya, proses yang begitu berat dalam kehidupannya. Satu contoh Ayub, diproses Tuhan, mulai dari anaknya mati, hartanya dirampok, dia borokan dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya. Tetapi firman Tuhan digenapi dalam kehidupan Ayub apa? Dia dipelihara dengan kekuatan Allah sehingga dia sanggup menanggung semuanya itu. Dan akhirnya dia keluar menjadi pemenang, betul? Ya, dia dipulihkan hidupnya, dipulihkan keluarganya, dipulihkan ekonominya, betul? Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, bagaimana proses yang begitu luar biasa. Di negara orang, ya, ada aturan harus menyembah patungnya raja, mereka katakan enggak. Apapun yang terjadi, saya tetap menyembah Allah saya tidak boleh menyembah patungnya raja. Ya, bahkan dia bilang sama raja, ya raja, seandainya Tuhan yang saya sembah tidak menyelamatkan hidup saya pun tidak akan menyembah patungnya raja. Ini sebuah komitmen yang luar biasa seorang anak muda. Ya, anak muda ini masih punya masa depan, Bapak Ibu. Ya, mikir kalau misalnya dia harus dimasukkan ke gua singa, Daniel, Sadrak, Mesak harus dimasukkan di api yang membara, habislah riwayat mereka. Saya masih muda, ya. Tetapi mereka tidak memikirkan dirinya sendiri, ya. Tetapi dia tidak mau menyakiti hati Tuhan yang dia sembah, sehingga mereka katakan seandainya Tuhan yang saya sembah tidak menyelamatkan saya dari api, dari harimau yang disiapkan oleh raja, maka kami pun tidak akan menyembah patungnya raja. Lalu anak muda, ya, kita yang masih muda punya komitmen seperti itu. Ya, jangan pernah saudara mikir mikir untung ruginya. Ya, ikut Tuhan jangan mikir untung ruginya Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu selalu untung. Amin. Ya,
Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Ayub, untung di endingnya, betul nggak? Jangan sampai kita mengawali sesuatu yang baik dengan mengakhiri sesuatu yang tidak baik. Mengawali sesuatu yang indah, tetapi di akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya. Saul mengawali sesuatu yang baik, betul nggak? Jadi raja, tetapi mengakhiri hidupnya dengan sesuatu yang tidak baik. Apa? Tidak taat dengan Tuhan sehingga dia dekat sama Tuhan, tidak lagi menjadi raja, dan akhirnya digantikan oleh seorang anak, mungkin orang Jawa katakan anak bau kencur, ya, tidak punya latar belakang pendidikan akademis yang tinggi, ya, dia hanya seorang gembala Angol Wedhus, ya, itu tidak diperhitungkan bagi masyarakat secara umum, ya. Kalau menjadi raja harusnya seorang yang punya akademisi yang luar biasa kan gitu ya. Tapi Tuhan melihat hati. Ya, siapa dia? Daud. Ya. Hati ini menjadi patokan Tuhan untuk kita diberkati, Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu Tuhan katakan orang yang akan menerima bagian yang tidak binasa, bagian yang tidak cemar, bagian yang tidak layu yang tersimpan di surga adalah orang-orang yang pegang iman teguh sampai akhir hayatnya. Ya, makanya dalam perjalanan iman kita ini Bapak Ibu, tidak mungkin kita tidak menghadapi tantangan proses hidup. Ya, pasti Bapak Ibu. Ya, entah berat atau ringan pasti. Ya, tetapi Tuhan janji. Tuhan katakan apa? Tuhan akan memelihara kita dengan kekuatan Allah sendiri. Makanya ada firman, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak. Kuncinya Bapak Ibu, ketika kita nempel di dalam Tuhan, siapapun yang akan melawan kita, tidak ada seorang pun yang bisa, sekalipun punya rencana untuk membinasakan. Betul? Kemudian yang kedua, ayat yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. Siapa yang punya hak untuk mendapatkan bagian yang tidak binasa, cemar, dan layu? Ayat 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Orang yang punya hak untuk mendapatkan bagian yang ada dalam kerajaan surga itu seorang yang hatinya dipenuhi dengan gembira, sukacita, syukur, bukan sungut-sungut, bukan ngomel, ya, bukan marah-marah, tetapi hatinya penuh sukacita. Ini bergembiranya ini bukan saat kita punya uang banyak, Bapak Ibu, bukan saat kita sehat, bukan saat kita ini semua dalam zona nyaman, Bapak Ibu, tapi dalam segala hal, ya. Firman Tuhan katakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun katakan sana, kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya apa? Tuhan mau kasih tahu kita bahwa hidup kita ini bukan mulus, Bapak Ibu. Bukan jalan tol yang tidak ada hambatan, Bapak Ibu. Tetapi hidup kita ini akan ada namanya pencobaan, ada ujian. Lagu tadi mengerikan, Bapak Ibu, tidak kita renungkan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Artinya gini, terserah Tuhan mau apa buat saya. Siap? Dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf, betul nggak? Yusuf, ya, mungkin peristiwa seperti PC ya dengan Yosua, tapi Yusuf kan tidak dibunuh, hanya di penjara kan gitu. Tante Potifar itu goda, ya. Yusuf itu adalah anak muda yang cinta Tuhan, takut Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan. Dia bilang apa? Maaf Bu, saya tidak mau menyakiti hati Tuhan yang saya sembah, dan lagi aku juga tidak mau menyakiti
sakit hati Bapak Potifar. Langsung jubah, zaman dulu nggak pakai jubah ya, jubahnya diambil, lepas Bapak. Yusuf lari, meninggalkan tangkap Potifar. Pak Potifar datang, langsung provokasi. Pak, kok tahu budak yang kita beli dari Israel itu Pak, mau kurang ajar sama saya mau diperkosa. Ini buktinya bajunya ada di kamar saya. Yusuf ini statusnya budak, nggak punya hak untuk melawan, nggak punya hak untuk didampingi oleh kuasa hukum. Wong budak itu seperti barang Bapak Ibu, nggak punya hak apa-apa. Diinterogasi sama Pak Potifar. Sekalipun Yusuf mengatakan enggak percaya, ya dia lebih percaya kepada istrinya, ya. Tapi bersyukurnya Pak Potifar ini tidak nembak Yusuf, ya. Belum ada pistol ya. Mungkin pakai pisau ya, mungkin. Ya. Ditusuk mungkin pakai pisau atau gimana ya, atau dipukul seperti itu. Ya. Akhirnya masuk penjara. Karena Pak Potifar ini orang pemerintahan, yo gampang masukkan penjara. Lalu apa yang terjadi di penjara? Apakah Yusuf sakit hati dengan tante Potifar, Pak Potifar yang masukkan di penjara? Oh enggak, ya. Dia hatinya tetap penuh sukacita, penuh syukur, sehingga ya ketuanya, kepala penjara itu, ya sayang loh sama dia. Kalau Yusuf itu orangnya itu cemberut terus, ya toh, nangis terus saya gitu. Kesel nggak lihat orang seperti itu? Mengeluh terus? Tidak. Di penjara dia tetap menjadi Yusuf seperti pada waktu di rumah tante Potifar. Seorang yang selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Seorang yang tidak pernah mengeluh. Seorang yang penuh syukur, penuh sukacita, penuh dengan penyembahan kepada Allah di penjara. Dan katakan karena Yusuf disertai Allah, maka semua yang dibuat Yusuf berhasil. Masa kali kasih nasihat sama Ki Abed, ya di dunia kerja ini banyak tantangan, apalagi Kristen gitu ya. Ya. Sebab itu saya bilang doanya harus kencang, ya toh. Lebih banyak diam dan banyak mendengar. Banyak diam, banyak mendengar. Ya, mendengar senior-seniornya seperti itu. Kemudian tetap mengandalkan Tuhan seperti Yusuf gitu ya. Ya. Ada banyak orang yang mungkin ada yang nggak senang, ada yang senang. Namanya dunia kerja, betul nggak? Seperti itu. Tetap mengasihi orang yang tidak suka dengan kita. Ya. Karena nanti kalau Tuhan menyertai kita, sekalipun ada orang-orang yang merencanakan kejahatan, Tuhan akan bela. Yusuf dibela oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan kasih talenta yang di luar akal manusia, di mana Yusuf bisa menerjemahkan mimpi raja. Raja ini gelisah. Akhirnya dia dikeluarkan dari penjara. Dan akhirnya dia diangkat menjadi menteri apa? Perekonomian, betul enggak? Ya toh? Dia bilang 7 tahun akan terjadi di Mesir ini kelimpahan. Tapi 7 tahun akan terjadi apa? Paceklik. Maka saya usul raja supaya dipilih oleh raja orang yang bisa mengatur pada saat terjadi kelimpahan, maka setiap desa-desa dibuat lumbung-lumbung. Ya, panennya itu ditaruh di lumbung-lumbung itu. 7 tahun kelimpahan kita nabung. Sehingga nanti pada 7 tahun paceklik, ya, tidak ada hujan, Bapak Ibu. Ya, semua terjadi kelaparan di dunia. Ya, akhirnya raja ini, kalau gitu kamu aja yang jadi menteri saya, yang bagi ngurusi perekonomian di Mesir. Apa yang terjadi? Sukses seperti itu. Pada saat terjadi kelaparan, maka dunia langsung ke sana semua Mesir cari gandum, Bapak Ibu. Karena di sana terjadi kelimpahan. Bapak Ibu, sepertinya ya Yusuf ini tidak punya masa depan, betul nggak? Ya,
anak yang dibuang di sumur, terus ada kakaknya yang gak mentolong diangkat, habis itu dijual. Dijual mana? Kayak roti ya gitu ya. Setelah jadi budak difitnah, katanya jadi rencana pemerkosaan, ya, pelecehan seksual seperti itu ya. Terus masuk penjara, ya toh. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan melihat hatinya Yusuf. Kalau Yusuf hatinya itu hitam, ya, hatinya tidak bersih, gak mungkin Tuhan menyertai, itu enggak. Karena yang jadi patokan Tuhan itu hati kita, Bapak Ibu, bukan eseng kita ini, ya, bukan wajah kita ini yang kita poles. Gak perempuan dikasih bedak, dikasih alis, kasih benges, ya toh. Rambutnya diluruskan seperti saya, bukan itu, Bapak Ibu, ya toh. Kelihatannya esengnya itu cantik, bagus, elegan, miyayeni gitu. Tapi apakah hatinya juga miyayeni gitu loh Bapak Ibu? Karena Tuhan tidak melihat yang luar ini Bapak Ibu, tapi melihat hati. Ya, Yusuf ini juga penggembala Bapak Ibu latar belakangnya. Saya ingat Pak Misalnya juga penggembala, ya, diangkat oleh Tuhan jadi seorang pendeta, gembala sidang. Ya, karena melihat hatinya Pak Misalnya baik. Amin. Ya. Kalau enggak nggak mungkin ya, mungkin kerja di kelapa sawit mungkin. Karena beliau cerita, puji Tuhan ya Tuhan menangkap saya ya Wah ya. Memang kenapa Pak? Dulu saya lulus semuanya cita-cita saya kerja. Terus ada lowongan di kelapa sawit. Wah kayak Edison. Kayak Edison hidup di hutan, nggak pernah ketemu orang, nggak pernah gitu. Ya. Bersyukur karena Tuhan memanggil menjadi hamba Tuhan, sesuatu yang luar biasa seperti itu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang hatinya penuh syukur, ya toh, maka berkat dicurahkan. Ya. Jadi ketika anak kami Abed ini pertama tes tidak lolos itu ya agak sedih gitu ya. Terus saya hibur, tidak apa-apa, mau nanti kan ada rekrutmen ini terus menerus ada rekrutmen, makin belajar saya bilang gitu ya. Belajar sekarang itu kan gampang, belajar itu cari di Google itu sudah banyak gitu. Ya saya juga ikut browsing Bapak Ibu ya. Saya kasih tahu sama Abed, ini loh Bet, ya psikotes kayak gini loh, yo wis ngerti gitu ya. Ya saya bilang gitu. Saya ikut browsing itu. Ternyata itu psikotes susah Bapak Ibu. Itu matematika tok, makanya masuk di API itu harus jurusan IPA. Dulu saya itu mikir, kenapa ya kalau masuk di API harus jurusan IPA, IPS tidak bisa. Kenapa? Saya baru ngaku itu setelah perekrutan di kereta api. Ternyata psikotesnya itu matematika tok di situ Bapak Ibu. Ya toh. Jadi matematika jeblok ya tidak bisa kerjakan Bapak Ibu. Saya lihat di Google psikotesnya kayak apa sih itu? Matematika aku saya tidak bisa saya. Ada bisa mungkin hanya separuh gitu ya. Misalnya saya ikut tes mungkin separuh saya bisa kerjakan itu. Yang lainnya mungkin blank saya tidak bisa. Seperti itu. Ya. Tapi saya katakan harus bersyukur ya. Saya ini mah aku kita rumah mah. Ya. Terus apa namanya lontaran lantung gak kerja. Ya. Just gak apa-apa bantu mama di lapak sementara saya bilang itu. Ya. Atau ikut Mbak Ina trading saya bilang gitu. Mana trading itu kayak gitu. Ya sudah di rumah aja. Nanti pokoknya kalau perempuan ikut gitu loh saya bilang gitu. Ikut aja gitu. Ya. Kemudian bersyukur aja apa namanya dijalani dengan syukur, dijalani dengan sukacita. Nanti waktu ini kerja ya kerja saya bilang. Kemudian saya diberkati dengan salah satu orang tua temannya Abed itu. Beliau ini polisi gitu. Beliau itu katakan di grup berkat anak kita itu tidak akan tertukar gitu. Jadi motivator gitu ya. Ya Bapak Ibu, anak kita yang belum bekerja tidak usah pesimis. Kalau berkat apa namanya anak kita berkat kerja tidak akan tertukar. Kalau berkatnya pasti dia akan dapat seperti itu. Waktu itu anaknya juga belum dapat kerja gitu ya. Terus kemudian saya merenung, oh iya ya. Beliau ini belum anak Tuhan ya, tapi bisa bicara demikian memberkati saya. Kemudian Tuhan terima kasih, saya imani bahwa berkatnya apa yang tidak akan tertukar oleh temannya seperti itu. Pasti Tuhan akan
tolong. Dan akhirnya anaknya Pak Polisi itu juga sekarang sudah kerja di Jakarta, ya. Kemudian Abed diterima di Madiun. Padahal pada waktu pendaftaran itu Abed bilang, "Ma, pokoknya kudu siap ditempatkan di luar Jawa." Luar Jawa mana le? Di Sumatera. Ya wis gak apa-apa, yang penting kerja, saya bilang gitu ya. Tetapi kaget kemarin itu ya. Orang situ di luar Jawa mah, ning di Madiun katanya. Ya Tuhan, terima kasih, saya yang bisa bersyukur. Saya bilang sama Tuhan, setengah 3 saya sudah doa di sini. Saya bilang sama Tuhan, kalau boleh, saya nego sama Tuhan, Abed, saya imani Abed diterima, nanti ditempatkan di Jawa. Tapi saya tidak bilang di Madiun, di Jawa gitu. Jangan di luar Jawa ya Tuhan, karena saya ngedangi atomen gitu loh, seperti itu ya. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi gitu ya. Ternyata kehendak Tuhan di Madiun saya masih bisa pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa ketika saya dan Bapak Ibu penuh dengan syukur, ya, maka berkat itu akan dicurahkan kepada kita. Ya. Ketika kita bersyukur, Tuhan memberkati. Itu ada pujian ya. Ketika kita bersyukur, maka Tuhan memberkati. Ketika kita bersungut-sungut, berkat itu tidak sampai ke kita karena dihalangi oleh dosa. Terus mencolok ke orang-orang yang pandai bersyukur. Oleh sebab itu ini harus dipraktekkan Bapak Ibu. Tidak mudah memang, ya, tidak mudah, ya. Untuk praktek bersyukur itu tidak mudah Bapak Ibu, ya. Tetapi inilah yang Tuhan mau. Tuhan katakan apa? Bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, saya bisa merasakan apa yang dirasakan Abed. Abed ini di sekolah itu jadi danpom gitu ya. Komandan peleton gitu ya. Nah, komandan peletonnya ini tesnya gak lulus kan gitu, sok kan dia. Ya, anak buahnya lulus gitu ya. Ya, langsung berapa itu yang satu kelasnya itu 3 atau 4 gitu ya, lulus itu. Ya, jadi Mas Iko ditempatkan di Madiun, terus yang lain yang cewek itu ditempatkan di Jakarta gitu. Nah ini komandan peleton ini gak lulus, sok gitu ya. Terus saya bilang, yo itu belum berkatmu lagi, pasti nanti kamu kerja seperti itu. Ya. Saya juga sedih gitu. Ya Tuhan tolonglah supaya anak saya bisa kerja. Mah mungkin taruna loh mah, lontang kayak ini loh mah gitu. Terus ya wis, terus suatu hari dia mau kerja, mah mau lowongan kerja, aku mau kerja. Kerja apa le? Nyopir kan ya. Aduh ojo, tak bilang gitu. Saya takut saya kalau terjadi apa-apa gitu. Jangan gitu, karena nanti kalau terjadi apa-apa daftar di KAI nggak bisa, misalnya apa ada cedera dan sebagainya seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan katakan tetap bergembira, tetap bersukacita, tetap bersyukur sekalipun Tuhan memproses hidup kita seberat apapun proses yang akan kita lewati, karena di balik proses ada sesuatu yang indah yang akan Tuhan sediakan buat kita. Amin. Yesus diproses jadi menteri, betul nggak? Sadak, Mesak, Daniel, Abednego diproses jadi menteri juga, betul nggak? Bahkan Daniel menjadi penasihatnya raja. Ya, Hana diproses, ya toh, disakiti terus sama penina madunya itu. Tapi Hana ini tetap bersyukur kepada Tuhan, mencari Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, apa yang terjadi? Kandungannya dibuka oleh Tuhan, hamil, melahirkan Nabi Samuel, pelayan Tuhan yang luar biasa. Dan setelah itu dia melahirkan anak-anaknya luar biasa dahsyat. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata rahasia bergembira, bersyukur, bersukacita itu ternyata di balik itu Tuhan sedang menyediakan berkat buat kita. Amin. Makanya berhenti bersungut-sungut ya Bapak, apapun yang terjadi. Amin. Bagi yang dagangannya nggak habis, ya wis bersyukur. Jangan ngesulok. Ya. Lapak sepi ya wis bersyukur gitu ya. Ini kan hari
hari-hari ini lapak ini sepi, ya. Lapak di tempat kami ini sepi, nggak seperti biasanya, tapi masih dapat uang gitu ya. Sedikit, ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kita bersyukur gitu ya. Kemudian yang berikutnya ayat 7. Yang pertama tadi harus beriman Bapak Ibu. Tapi ternyata tidak hanya cukup beriman percaya Yesus kok, tidak Bapak Ibu. Tetapi imannya ini harus ditingkatkan Bapak Ibu. Mari kita baca di ayat yang ke-7. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ternyata kita beriman kok, percaya Yesus, kita enggak Bapak Ibu. Ternyata iman kita ini akan dimurnikan oleh Tuhan. Nilainya lebih tinggi daripada emas yang dimurnikan dengan api. Ya, sekalipun saya belum pernah tahu bagaimana memproses emas. Ya, saya membaca di sebuah buku bahwa emas yang ditambang itu kan masih campur kotoran-kotoran ya, yang panah itu. Nah, untuk memisahkan itu maka harus dibakar dengan api, terus kemudian dikasih bahan apa gitu ya, sehingga nanti terpisah emas dengan kotorannya seperti itu ya. Dan hidup kita ini akan diproses, dimurnikan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi akan diproses Bapak Ibu. Oleh sebab itu kehidupan anak Tuhan di dunia ini sedang diproses untuk menjadi yang terbaik. Saya tidak tahu hari ini Bapak Ibu diproses bagaimana, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ketika Bapak Ibu mengalami kendala dalam hidup, itu namanya proses Bapak Ibu. Proses menjadi yang terbaik. Ya. Kadang-kala kita yang suka mudah tersinggung diizinkan oleh Tuhan untuk disinggung tetangga kita, teman dekat kita, keluarga kita, supaya apa? Supaya bersih gitu, supaya tidak tersinggung lagi. Ya. Terus kemudian orang yang belum bisa mengampuni diizinkan ada masalah supaya belajar untuk mengampuni. Ya. Tuhan izinkan kita yang kekurangan supaya kita belajar apa? Mencukupkan. Ya, tidak boros gitu. Ya. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup, mungkin masalah bertubi-tubi, ya, Tuhan izinkan itu supaya kita bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan melihat masalah yang terjadi itu, tetapi melihat Tuhan yang izinkan masalah itu, sehingga nanti satu persatu akan selesai dengan sendirinya. Karena hidup itu selalu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk ada waktu punya uang, ada waktu nggak punya uang, gitu. Ada waktu apa lagi? Hah? Ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati, kan gitu ya. Semuanya dua gitu Bapak Ibu. Ya. Nggak akan ada orang itu terus yang masalah sampai mati, enggak Bapak Ibu. Ya, enggak. Selalu ada batasnya Bapak Ibu. Karena di dunia ini fana, bukan kekekalan Bapak Ibu. Ya, ada batasnya. Masalah juga ada batasnya. Ya, suatu hari masalah itu akan terselesaikan. Asalkan saya dan saudara mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya. Mari kita lihat nilai iman yang teruji itu melebihi emas. Iman yang teruji itu cirinya bagaimana? Mari kita lihat di ayat 8. Iman yang teruji, jadi Tuhan mau menguji iman kita. Ayat 8. Ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Ini iman yang teruji. Ya. Sekalipun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi kita mengasihi Tuhan Yesus, itu iman yang teruji. Siapa yang sudah pernah lihat Tuhan Yesus? Ada? Gambarnya Bu. Gambarnya. Mungkin kasih tahu penglihatan gitu ya. Kalau saya dapat penglihatan waktu sakit itu pelangi gitu ya. Jadi di atas di tembok itu ada pelangi, terus ada lampu nyorot gitu seperti lampu
aku nyorot dari jendela itu jam 3 sore itu ya, terus ada pelangi gitu, saya sendiri yang melihat itu. Nah setelah itu saya mengalami pemulihan, terus mengalami pemulihan sehat, akhirnya sembuh seperti itu. Tapi belum pernah melihat Tuhan Yesus, ya seperti itu. Kalau pernah melihat ada jubah yang lewat di altar ini pernah, tapi nggak pernah melihat wajahnya Tuhan Yesus. Hanya sekilas itu jubah melewat gitu ya. Ketika saya doa pagi itu, ada jubah melewat itu, saya kaget itu. Ya, kok untuk jubah ya? Ya kak berdek putih toh, ada jubah melewat gitu ya. Itu malah gitu aja. Terus akhirnya saya sujud. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran Engkau. Ya, seperti itu. Ya. Tapi melihat wajahnya belum pernah gitu ya. Tapi tidak mungkin nggak bisa melihat wajah Tuhan karena Tuhan ini terang bersinar Bapak Ibu. Ya silo seperti itu ya. Seperti itu. Satu-satunya jemaat yang pernah melihat Yesus memberkati di sini itu Mbak Ika yang suaminya tentara itu. Jadi ketika tengah-tengah ibadah, ya toh, jadi Tuhan Yesus di mimbar dan tangannya berangkat ini pakai jubah yang ini. Ya, jadi Mbak Ika cerita sama kami sama Pak Misael di Pak, tadi pagi itu saya melihat Tuhan Yesus. Saya kira mimpi Pak, saya itu jiwit anak saya. Itu Tuhan Yesus angkat tangan memberkati kita semua. Jubahnya putih bersih, wajahnya bersinar. Gitu. Saya merinding itu waktu itu. Yaitu Tuhan Yesus. Kan Mbak Ika kan dari non gitu ya, sehingga dia dikuatkan lewat penglihatan. Satu jemaat yang melihat Tuhan Yesus Mbak Ika itu. Jadi walaupun ini gereja kecil Bapak Ibu, ya, tapi Yesus hadir bersama kita. Amin. Jadi tangannya tinggi katanya, ya, tinggi besar, kemudian jubahnya itu putih bersih, ya, kemudian wajahnya bersinar seperti itu. Dan dia tidak merem, dia melek gitu, ya. Saya itu membuka mata Pak, tapi masih kelihatan gitu, ya. Yaitu Tuhan, itu apa Pak? Gitu. Yaitu Tuhan Yesus supaya iman Mbak Ika kuat. Gitu. Bapak Ibu yang dikasih di Tuhan, orang yang teruji imannya itu dia tidak melihat, dia tetap percaya, mengasihinya, ya, mengasihi tanpa melihat. Kemudian yang kedua, ya, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia. Sebelumnya, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Walaupun tidak melihatnya, kita mengasihi, kita percaya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu mencapai tujuan. Berapa ini? Menyatakan diri kepada orang yang teruji imannya, memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Berapa itu? 7 ya. Ya. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Makanya ketika nanti pada masa penghakiman, ya, orang-orang yang beriman yang melakukan firman, dia katakan engkau hamba yang baik dan engkau punya hak untuk masuk kerajaan surga. Ya, makanya Bapak Ibu, kita harus melakukan firman. Ya, bukan hanya percaya Tuhan Yesus berhenti, tapi percaya itu artinya kita melakukan dengan setia firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Sehingga dalam masa penghakiman nanti Tuhan akan katakan, engkau hambaku yang baik dan Tapi orang-orang yang tidak melakukan firman, Tuhan akan katakan apa? Kamu hamba yang jahat. Kemudian ditempatkan dengan ya. Mungkinkah ada orang-orang yang rajin ke gereja tetapi tidak masuk surga? Mungkin, karena Tuhan katakan gini, ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kemarin Pak Misael itu kan khotbah, kita ini ditampil, di interior, seperti kalau orang beras itu ya. Nah, kemudian yang gabahnya itu kan mabrur, tinggal yang bernas. Nah, yang bernas itu nanti disimpan. Nah,
disimpan ini. Yang gabahnya ya sudah dikumpulkan untuk dibakar, jerami untuk dibakar, ya. Tetapi gabahnya yang bernas itu disimpan, Bapak Ibu. Saya dan saudara akan disimpan dalam kerajaan surga. Jangan sampai kita hanya ngaji di gereja, tapi waktu pulang bukan pulang ke surga, pulang ke neraka. Karena muridnya itu tanya, Tuhan, kira-kira banyak enggak Tuhan yang tidak masuk surga? Berapa orang yang masuk surga? Sebagian katanya. Artinya apa? Tidak semua orang masuk surga. Tidak semua orang masuk surga, hanya sebagian. Makanya Tuhan katakan gini, berjuanglah. Ya. Kita disuruh berjuang, Bapak. Berjuang apa ini? Berjuang melawan diri sendiri, berjuang melawan roh kemalasan, betul? Berjuang melawan apa? Dosa yang menggerogoti hidup kita. Ya. Berjuang melawan kuasa-kuasa di udara. Harus berjuang. Ya. Kemudian Tuhan janjikan apa? Puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Kemuliaan yang Tuhan berikan, katanya Paulus, melebihi kemuliaan yang ada di dunia. Ya, saya belum pernah pergi ke luar negeri, Bapak Ibu. Tapi teman-teman kami ini sudah banyak pergi ke luar negeri itu. Saya dengar cerita saja, gitu. Ya, indah gitu. Ya, di mana itu? Di Amerika, di apa namanya? Ada teman kami itu, kakak kelas kami kerja di Amerika itu udah lama gitu ya. Jadi beliau ini sekarang miliarder gitu ya. Terus sekarang itu menikah dengan apa? Mantan dosennya gitu ya. Mantan dosennya gitu ya. Terus saya bilang, Kak, kalau di Amerika gimana Kak? Apa nama di sana? Ya di Amerika yo apa? Kehidupannya yo sangat modern, sangat modern banget gitu ya. Wah indah gitu ya. Wah kapan juga saya bisa ke Amerika? Seperti itu ya. Jadi mantan dosennya sekarang jadi apa, suaminya rektor STAN gitu ya. Ya udah dibawa aja beberapa hari yang lalu liburan di mana, Singapura apa gitu ya. Lah ini uangnya miliarder ini ya. Ya jadi kakak kelas saya gitu ya. Gak tahu dia punya perusahaan apa di Amerika gitu ya. Jadi sekarang ini menikah dengan mantan dosennya, karena mantan dosennya ini duda gitu ya. Duda ya. Saya bilang ya puji Tuhan lah Pak, apa dapat istri masih muda, sugih sisa, anak muda ya, mantan muridnya, mantan mahasiswanya, dan bawa keliling kemana-mana tahu keindahan. Dan Paulus katakan apa? Kemuliaan yang Allah janjikan itu melebihi kemuliaan yang ada di dunia. Bayangkan ya Bapak Ibu. Ya, ini uangnya miliaran dia. Ya. Kemudian buat apa uangnya kalau nggak buat jalan-jalan kan gitu? Itu kan kemuliaan gitu ya, kemuliaan di dunia. Tetapi kemuliaan yang Tuhan janjikan melebihi dari uang dari kakak kelas saya itu. Indahnya, kemuliaannya yang Tuhan sediakan di surga melebihi itu semua. Ya, tidak ada apa nilainya apa yang ada di dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Oh nanti meninggal juga enggak apa namanya, enggak dibawa. Gitu. Dan saya tanya sama mahasiswa, saya bilang apa namanya, Kak Ida gimana di kampus? Puji Tuhan Bu, murah hati. Iya kalau Kak murah hati kebangetan, eman saya bilang. Kalau Kak murah hati kebangetan ya, eman saya bilang gitu. Ya, itu kakak kelas saya seperti itu ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetapi Bapak Ibu, ya kita bersyukur yang dijanjikan Tuhan melebihi apa yang dimiliki oleh teman saya ini eman itu Bapak Ibu. Amin. Ya. Walaupun kita nggak punya eman itu ya, tapi kita punya Tuhan Yesus itu melebihi miliarder. Amin. Iya bayangkan loh, lantainya dari emas. Nanti emas itu kita dicoret injak-injak, gak laku Bapak Ibu. Ya. Kita mau beli emas hari ini mikir, saya tuh mikir Bapak, eman-eman. Emas sekarang nggak tahu berapa sekarang. Ini Mbak Ina yang kerja berapa Mbak Ina emas sekarang? 1 gram berapa? Mas Manus.
800 ribu mungkin ya, atau mungkin bisa lebih 1 juta mungkin ya yang emas yang bagus seperti itu ya. Kalau 2 gram terus 2 juta kan gitu. Di surga diinjak-injak Bapak Ibu ya. Jadi nanti di surga nggak laku emas itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena dibuat lantai sama Tuhan itu. Betapa mewahnya apa yang Tuhan janjikan Bapak Ibu. Oleh sebab itu ya, kalau kita ini kesulok ya toh, kita ini khawatir ya toh, dihapus, di-delete mulai sekarang. Karena apa? Kita punya Bapa yang sangat kaya raya, luar biasa. Masa sih kalau kita minta sama Tuhan ekonomi kita masih nggak dikasih? Pasti dikasih. Berkati pekerjaan saya Tuhan, berkati anak-anak saya, berkati rumah tangga saya. Kira-kira diberkati nggak Bapak? Diberkati pasti. Ya, pasti. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, mari kita memiliki iman yang teruji. Sekalipun di kena badai topan ya menerpa hidup kita ya, kita tetap berdiri kokoh di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga semua yang Tuhan janjikan, apa yang tidak binasa, bagian yang tidak cemar, bagian yang tidak layu akan dianugerahkan kepada kita. Dan ditambah kita dipuji oleh Tuhan, kita dihormati oleh Tuhan, kita dimuliakan oleh Tuhan dalam kerajaan surga. Wah, kita ini di sana koyok apa? Bos, enggak. Lah malaikatnya melayani kita. Ya, nanti di surga kita jadi bos karena anaknya raja, enggak. Kita bukan melayani malaikat, tapi malaikat melayani kita. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita nggak usah mikir besok apa yang kita makan, sudah tersedia semuanya. Ya, tempatnya yang begitu indah, gratis, ya loh. Dan tidak ada orang bertengkar, semua yang ada adalah kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Bahwa kita kenal dengan orang seluruh dunia seantero jagat ini Bapak Ibu. Ya, mulai dari kulit putih, kulit hitam, kulit apa? Coklat, ya, macam-macam. Tapi saya tidak tahu apakah nanti di surga kulitnya masih ada hitam putih. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tidak ditulis di Alkitab. Tapi yang jelas, ya, bahwa semua menjadi sempurna. Tidak ada lagi orang cacat, tidak ada lagi orang yang wajahnya jelek. Semua segambar dengan pemandangan yang sangat indah. Oleh sebab itu, biarlah melalui firman Tuhan ini memotivasi kita untuk semakin cinta Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan memberkati. Dan kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau karena Tuhan menjanjikan sesuatu yang mulia kepada kami. Bagian yang tidak binasa, yaitu keabadian. Bagian yang tidak cemar, yaitu bagian yang suci, yang kudus, yang baik, yang mulia yang Tuhan berikan kepada kami. Bagian yang tidak layu, artinya kami akan diberikan yang terbaik, yang fresh ya Tuhan, yang tidak sakit-sakitan, yang sehat ya Tuhan. Bahkan Engkau akan memberikan pujian kepada kami, memberikan kemuliaan, kehormatan kepada kami. Sekalipun kami sadar kami ini siapa Tuhan, tetapi orang-orang yang punya iman terpuji, sekalipun ada badai topan kehidupan yang menerpa, imannya tetap terpuji, tidak tergoncangkan Tuhan. Maka di akhirnya nanti pada masa penghakiman, Tuhan kasih hadiah yang luar biasa, yaitu pujian, kemuliaan, dan kehormatan kepada kami. Meteraikan firman ini dalam rohani kami Tuhan, supaya kami komitmen apapun yang terjadi, Yesus harga mati. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia kepada Engkau Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup. Apapun yang terjadi, aku harus Tuhan menyenangkan hati Engkau. Hidup untuk Kristus, mati untuk. Meteraikan firman ini sekali lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.
diedarkan, kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di lapangan. program gereja kita khususnya untuk pembangunan gereja. Monggo Pak Duta. Mari Bapak Ibu kita satu hati dan berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini boleh beribadah ke hadirat-Mu, memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mohon dan kami bawa doa sahabat kami ke tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan kepada Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati keluarga, ekonomi rumah tangga kami, sehingga kami dalam memberi kepada Engkau segala itu semuanya adalah ketulusan hati kami. Berkati kami Tuhan anak-anak-Mu,
sehingga mereka tidak kekurangan apapun. Bahkan Tuhan akan memberi berkat itu lebih ya Tuhan. Berkati janda-janda miskin, anak yatim piatu dimanapun mereka. Sama Tuhan berkati dengan kami juga. Kami berdoa untuk bendahara yang mengelola keuangan gereja kami pada saat ini. Berikan hikmat marifat surgawi untuk mengelola keuangan ini, sehingga dalam mengerjakan takut akan Tuhan dan kemuliaan-Mu ada padanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa ke tangan kuasa untuk program gereja kami, yaitu kami rindu akan perluasan gedung gereja ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Kami tidak punya apa-apa, kami hanya punya Yesus yang bisa kami andalkan. Kalau yang lain Tuhan tolong, kami pun juga Tuhan. Berkati orang-orang yang sudah Tuhan berkati, sehingga memberikan mereka pada kami menjadi donatur, menjadi alat-Mu untuk membantu gereja-Mu tempat ini. Kami rindu Tuhan supaya gedung ini diperluas dan banyak menampung jemaat-Mu, dan ada ruangan parkir dan kantor sekretariat. Semuanya kami pasrahkan ke tangan kuasa-Mu, biar kehendak-Mu yang terjadi mulai hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar seluruh doa kami. Engkau menempatkan gereja-Mu tempat ini Tuhan. Engkau juga bertanggung jawab akan kebesarannya, akan kemajuannya, akan keberhasilannya gereja-Mu ini. Karena Engkau sudah menempatkan gereja-Mu tempat ini, bukan karena kami, tetapi karena kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, tangan-tangannya sudah memberi dalam dana pembangunan. Tuhan berkati berlipat kali ganda, sehingga jemaat-Mu bisa memberikan lagi ke tangan kuasa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah kota kami Madiun, dan berdoa untuk Pak Maidi, Bunda Raya, berserta staf pemerintah dari atas sampai bawah. Berkati kota kami Madiun, sehingga kota kami menjadi maju, indah, dan nyaman dan terkendali, sehingga masyarakatnya hidup nyaman, damai, sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Kabupaten Madiun, Bapak Bupati, Wakil Bupati, beserta staf dalam masyarakat kabupaten juga menikmati hadirat Tuhan, sehingga hidup mereka menjadi nyaman oleh karena pertolongan Tuhan. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa kami Indonesia. Berkati Bapak Jokowi sebagai pimpinan tertinggi kami, Presiden kami, dan juga Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil. Berkati, berikan hikmat marifat surgawi untuk takut akan Tuhan dan melakukan roda pemerintahan ini dengan bijaksana, penuh kerendahan hati. Walaupun banyak cacian, makian yang tidak senang pada beliau, berikan hati yang sabar, berikan hati yang senantiasa sabar dan rendah hati. Karena kami tahu bagaimana Pak Jokowi bekerja, kepentingan masyarakat yang diutamakan, rakyat Indonesia yang diutamakan. Oleh sebab itu berkati Pak Jokowi, berkati kesehatan, hikmat marifat surgawi, kejujuran, takut akan Engkau, jauhkan dari korupsi, sehingga Bapak Jokowi menjadi teladan bagi kami semuanya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Dan berdoa TNI Polri yang bekerja sehingga menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapak. Terakhir kami menyerahkan untuk Mas Abed ketan kuasa. Kami dan seluruh jemaat bersyukur ya Tuhan mendengar bahwa Mas Abed sudah diterima di KAI.
bukan karena Mas Abed perjuangan, tetapi karena Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Berkati masa depan Mas Abed dalam pekerjaannya, menjadi teladan di sana, menjadi saksi di sana, menjadi lilin di sana, sehingga Mas Abed menjadi berkat banyak orang. Tuhan, ya apa yang saat ini dialami Mas Abed merupakan sukacita yang luar biasa. Pakai anakmu menjadi alatmu. Kami juga tidak tahu masa depannya kalau Tuhan panggil untuk melayanimu totalitas. Kami juga tidak tahu. Kami berdoa hanya semua ini kehendak yang terjadi. Doa kami yang terbaik untuk Mas Abed adalah Tuhan Yesus yang dilayani tidak meninggalkannya. Berkati Tuhan, berkati Yesus. Adalah Tuhan Yesus yang akan memakai Mas Abed di dalam kasih-Mu untuk melayani. Kami juga tidak tahu ke depannya. Kalau Tuhan panggil untuk menjadi pelayan, suka Alkitab dan menjadi gembala, kami juga tidak tahu. Tetapi kami berdoa yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa sahabat kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau meninggalkan
Tuhan sudah menyertai sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan curahkan buat kami. Biarlah Tuhan akan pelihara kami sepanjang minggu ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Yang kami tahu Tuhan siap untuk menyertai kami, menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami. Mari Tuhan, sebelum kami keluar dari gereja ini, Tuhan akan memberkati kami, berkat yang dari surga dicurahkan atas kami, sehingga hari-hari yang ada di depan kami akan bisa lewati dan kami akan keluar menjadi pemenang ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan, kita mohon berkat dicurahkan buat kita pada pagi hari ini. Karena ketika kita angkat tangan, Tuhan akan turun kami siap untuk memegang tangan kanan kita dan membawa kita dalam kemenangan. Tuhan, tangan kami terangkat sebagai tanda penyerahan. Tanpa Engkau kami tidak bisa buat apa-apa. Kami mohon pegang tangan kanan kami Tuhan, untuk kami berjalan bersama Engkau, dan kami akan keluar menjadi pemenang ya Tuhan. Dalam minggu-minggu ini kami menjadi pemenang Tuhan. Bukan umat yang kalah, tapi umat yang menang ya Tuhan. Engkau yang akan membuat kami berhasil. Usaha pekerjaan kami akan dibuat berhasil. Anak-anak kami yang menempuh pendidikan dibuat menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang bijaksana, anak yang pintar. Anak-anak kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang terbaik untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang saat ini mengalami kesusahan ekonomi, Tuhan berkati supaya ekonominya akan diperbaiki oleh Tuhan. Mereka yang sakit yang belum mengalami kesembuhan, dalam nama Yesus Tuhan lawan. Mereka yang diikat oleh kuasa kegelapan, biarlah pagi ini kami melawat mereka supaya dilepaskan dari segala bentuk kuasa kegelapan. Mereka menjadi pemenang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran kita, yang berasal dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, terus menerus akan menaungi kita, meneguhkan kita, menolong kita hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Haleluya.